Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada semangat ya? Belajar dari rumah? Baiklah, meskipun kita pembelajaran daring dari rumah masing-masing, tetapi kita tetap harus semangat. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema subtema 3, pengaruh perubahan cuaca. Kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap ya semuanya? Kalau sudah, keluarkan buku Bupena kalian. Bupena jilid 3C. Kita mulai ya. Melengkapi makna percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, sekolah, perpustakaan, tempat bermain, dan lain sebagainya. Bahan pembicaraan dalam percakapan itu bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, pada kalimat teks percakapan tersebut ada yang belum lengkap, ada kalimat yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Nah, kalimat yang belum lengkap itu disebut dengan kalimat rumpang. Ya, kalimat yang belum lengkap disebut juga dengan kalimat rumpang. Nah, untuk teks percakapan dengan kalimat yang belum lengkap itu bisa kalian perhatikan di halaman 66. Nah, nanti untuk teks percakapan itu bisa kalian baca di rumah masing-masing dan kalian pelajari ya. Paham ya? Ya, kalau gitu sekarang kita lanjutkan. Bersatu dalam keberagaman suku bangsa dan tarian daerah. Nah, sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, sikap toleran itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, perpecahan pun dapat dihindarkan. Meskipun kita berbeda dalam keberagaman, tetapi kita harus hidup rukun dan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Paham ya? Nah, sekarang tentang keberagaman tarian daerah. Keberagaman bangsa Indonesia tersebut juga dapat dilihat dari tarian daerah. Nah, pernahkah kamu mendengar tentang tari kecak dari Bali? Pernah ya? Banyak wisatawan asing datang ke Indonesia untuk menonton pertunjukan tari kecak. Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman tari daerah di Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan. Nah, sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian, kita seharusnya bangga akan tarian daerah tersebut. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita. Kita pun juga boleh mempelajari tarian daerah lain. Dengan begitu, kita telah menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Paham ya? Sekarang, saling menolong dalam keberagaman.
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Misalnya, membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, membantu ibu menyiapkan makan malam, dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Nah, itu termasuk apa? Contoh tolong-menolong, ya. Saat di lingkungan sekitar terjadi bencana, kita sebaiknya ikut membantu. Saling membantu menunjukkan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Saat membantu orang lain, kita sebaiknya tidak memilih-milih. Ya, diingat ya, saat membantu orang lain, kita sebaiknya tidak memilih-milih. Kita sebaiknya membantu semua orang yang membutuhkan tanpa mempedulikan latar belakang, suku, agama, maupun sosial. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu juga berlaku dalam apa? Dalam berteman. Ya, kita berteman, kalau temannya ada yang membutuhkan pertolongan, kita juga tidak usah memilih-milih. Nah, semuanya sama. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita sebagai makhluk sosial harus apa? Membantu tanpa membeda-bedakan. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kemarin kita 2 ya, 2 pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar 3 pecahan berpenyebut sama. Kalau penyebutnya sama, berarti apa yang kita lakukan? Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Menjumlahkan pembilangnya atau bilangan yang atasnya, ya, bilangan yang atas. Kalau penyebutnya sama atau bilangan yang bawah sama. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, Ibu Fitri membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 6 potong kue. Dalam 1 loyang terdapat beberapa taburan berbeda. Banyak potongan kue dengan taburan daging ada 1/6 bagian, taburan jamur 2/6 bagian, dan taburan ayam 1/6 bagian. Berapa bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam? Nah, itu apa? 1/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6 sama dengan, karena penyebutnya sama, kita tulis dulu per 6. Sekarang yang atas dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi berapa? 4/6. Paham ya? Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Sekarang bisa kita kerjakan bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, dilihat itu ada 2/6 ditambah 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 2, berarti 5/6. Sekarang yang berikutnya, yang B. Itu ada berapa? Ya, 3/10. Terus ditambah 2/10 ditambah 1/10 sama dengan 3
ditambah 2 ditambah 1, berarti sama dengan 6/10. Sudah paham ya kira-kira ya? Kalau sudah, untuk soal-soal yang ada di Bu Pena itu bisa untuk latihan kalian di rumah ya. Bisa untuk latihan persiapan PTS. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita akhiri dengan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Usida, jangan lupa di rumah tetap belajar dan bukunya dibuka dan dibaca-baca kembali ya. Untuk sholat 5 waktu jangan pernah tinggalkan dan hormati orang tua. Jangan lupa tetap membantu pekerjaan orang tua. Untuk ayah dan bunda, terima kasih sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Untuk anak-anak, tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan jaga kesehatan selalu. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.